Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Saihuddin, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Banjar. Pada kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang berisi tentang wawancara terhadap kepala sekolah, di mana video ini adalah merupakan salah satu tugas yang harus ditempuh dalam program pendidikan guru penggerak, khususnya pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Video yang pertama yaitu video wawancara saya bersama dengan Kepala SMP Negeri 4 Banjar, Bapak Dr. Andes Aceh Maman Setiaman, MPD. Berikut adalah tayangannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat. Bapak sehat. Alhamdulillah. Maaf ya, di siang hari ini saya mau ganggu waktunya. Saya dengan setia Bapak membantu saya dalam melengkapi tugas di modul 3.1 program pendidikan guru penggerak. Dalam kesempatan ini saya dihadirkan wawancara Bapak dalam tema atau topik tentang pengambilan keputusan yang mungkin nanti saya akan menyampaikan kurang lebih 8 pertanyaan tentang Bapak sudah menjadi pelapor agama ya Pak, saya sudah paham. Pasti Bapak banyak cerita cara dan lain-lain ya. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, pastikan banyak permasalahan yang muncul dari dalam hal murid, guru, atau yang lainnya. Dan selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana cara mengidentifikasi kasus atau masalah tersebut yang merupakan bisa tergolong pada dilema etika atau keputusan moral? Baik, terima kasih. Ketika permasalahan, sebuah dilema di lapangan di sekolah, katakanlah intinya kita harus bisa membedakan kepentingan terlebih dahulu. Itu apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Sehingga jika memang bertentangan dengan hal benar ataupun salah, itu kita anggap atau kita bisa katakan sebut itu adalah rujukan moral. Untuk memutuskannya biasanya memang hal seperti itu tidak terlalu rumit karena memang kita jelas di situ benar atau salah. Ya. Hal yang membuat rumit biasanya dalam pengambilan keputusan itu jika kita dihadapkan dengan permasalahan atau dua hal kepentingan yang dari sisi baiknya sama, dari sisi benarnya juga sama. Itu dari sisi kepentingan yang sama dengan baiknya yang sama, kita perlu pertimbangan yang matang. Nah, disitulah yang menjadi dilema etika. Keduanya memiliki sesuatu yang baik, ya, sehingga kita cukup sulit untuk mengambil keputusan. Intinya kita membedakan dulu, mengidentifikasi dulu permasalahan itu masuk kategori yang mana. Ya, jadi mungkin kita harus mengidentifikasi itu termasuk rujukan moral atau dilema etika Pak ya. Ya, ketika rujukan moral mungkin sudah jelas, kita sudah tahu mana yang benar dan salah. Ya, yang menjadi dilema ketika keduanya sama-sama benar, kita harus memprioritaskan yang mana gitu. Nah, betul. Nah, seperti iya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan tentang pengambilan keputusan di sekolah kita ini, dan terutama untuk kasus-kasus yang bagaimana ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau baik, tentunya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak?
kalau kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu, tentu pertimbangan yang matang dari kita yang harus kita ambil adalah sebuah keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak, atau paling tidak sebagian besar dari keputusan yang diambil itu bisa diterima. Nah, untuk hal ini memang kita kecenderungannya untuk kepentingan bersama. Artinya yang menjadi pertimbangan kita maksudnya adalah kita lihat di situ kepentingan bersama yang menjadi titik tumpunya untuk dalam mengambil keputusan tersebut. Untuk yang pertanyaan ketiga tentang setelah pengambilan keputusan, nah saya akan menanyakan ke yang ketiga. Nah, adakah langkah-langkah atau bagaimanakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Proseduralnya secara simpel, kita saya secara pribadi sebelum mengambil keputusan tentu kita komunikasi dengan rekan-rekan Wakasek pada khususnya, atau mungkin juga guru senior yang dipandang punya kompeten, atau mungkin juga melibatkan pihak komite tergantung urgensinya atau tingkat kepentingan dari permasalahan itu. Nah, sehingga dengan melibatkan beberapa pihak atau rekan-rekan, tentu masukan dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan sebagai keputusan yang terbaik tentunya dibanding dengan kita sendiri mengambil keputusan secara langsung. Sebab dengan melibatkan banyak orang, banyak kepala, banyak pemikiran, insya Allah akan dihasilkan yang terbaik. Ya, kita tahu bahwa musyawarah adalah suatu hal yang terbaik. Saya mengacunya ke sana. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sangat efektif atau cukup efektif dalam pengambilan keputusan ketika Bapak dihadapkan dengan dilema etika? Gimana Pak? Efektifnya keputusan sesegera mungkin diambil manakala ada satu permasalahan yang kita hadapi. Artinya kalau kita mengacu kepada pepatah atau peribahasa ikan sepat ikan gabus atau lebih cepat lebih bagus, itu betul adanya. Memang setiap permasalahan yang dihadapi idealnya sesegera mungkin, sebab kalau permasalahan kita biarkan berlarut ya, apalagi di zaman era teknologi informasi sekarang bisa menjadi viral dan sebagainya. Nah, tentu akan berdampak kurang baik bagi perkembangan sekolah atau bagi perkembangan pendidikan khususnya. Nah, sehingga dengan lebih cepat akan lebih efektif, sehingga tidak menimbulkan, tidak melebar ke hal-hal yang lain yang memang tidak menjadi prioritas. Terus hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak rasa itu dijadikan sebuah tantangan atau rintangan dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Pak? Ya, artinya di sini kita punya atau harus punya kemampuan untuk bisa meyakinkan orang lain bahwa keputusan yang kita ambil atau kita menyampaikan sesuatu kepada rekan bisa meyakinkan bahwa itu adalah keputusan yang terbaik. Nah, di situ peran atau kemampuan kita berkomunikasi. Nah, sebab dengan miskomunikasi atau komunikasi yang tidak baik, tentu walaupun keputusan itu sudah kita ambil atau keputusan baik kita ambil, tapi tanpa komunikasi yang baik juga belum memungkinkan untuk bisa diterima dengan baik oleh semua pihak. Inti poinnya di situ adalah bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan baik kepada semua pihak.
Iya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau struktur dalam penyelesaian kasus dilema etika? Ya mungkin apakah ketika ada masalah akan langsung diselesaikan saat itu di tempat itu, atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau mungkin ada bentuk ataupun prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan biasanya? Iya. Untuk menyelesaikan satu permasalahan tentu prosedural atau jadwal secara spesifik memang kita tidak memiliki jadwal spesifik, penjadwalan khusus maksud saya ya tentu sifatnya kontekstual atau situasional, artinya di mana ada permasalahan yang dihadapi kita upayakan sesegera mungkin untuk kita bisa koordinasi dengan berbagai pihak yang dipandang kita mampu untuk berkolaborasi mengambil keputusan yang terbaik. Jadi sifatnya situasional tergantung permasalahan yang dihadapi. Tetapi kita punya konsep bahwa keputusan yang baik akan efektif manakala diambil dalam artinya lebih cepat lebih baik lah intinya seperti itu. Jadi intinya ketika Bapak tidak memiliki jadwal khusus terstruktur ya, karena emang ya mungkin masalah itu muncul kan tidak bisa kita jadwalkan Pak ya. Kita prediksi. Ya tidak bisa kita prediksi, tahu-tahu ada masalah ya kita usahakan supaya selesai waktu itu dan jangan sampai berlarut-larut ya Pak ya. Apalagi yang sifatnya sangat urgent, nah itu sesegera mungkin seperti itu. Iya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang ada mengandung unsur dilema etika Pak? Kalau orang yang bisa kita ajak komunikasi ya paling tidak secara struktur organisasi di sekolah kan ada kepala sekolah, ada pembantu kepala sekolah atau wakasek. Nah paling tidak kita terlebih dahulu komunikasi dengan rekan-rekan wakasek sesuai dengan bidangnya. Nah, itu termasuk juga mungkin dipandang perlu dengan bapak guru, bapak ibu guru yang kita anggap dari sisi kemampuan, memiliki kemampuan untuk bisa membantu menyelesaikan masalah. Termasuk juga mungkin pihak luar, tokoh masyarakat ataupun komite ya. Tergantung bagaimana luas atau tidaknya permasalahan yang dihadapi. Kalau misalnya cukup dengan wakasek saja kita bermusyawarah, kita ambil keputusan yang terbaik, itu bisa dengan wakasek. Tapi kalau memang dipandang perlu melibatkan pihak lain, komite misalnya, tidak tertutup kemungkinan kita juga peran komite di situ membantu pihak sekolah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Iya. Ini poin terakhir dalam sesi wawancara kita Pak. Dari semua hal yang tadi sudah kita bahas dan Bapak sampaikan, mungkin kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan dan kita bahas saat ini. Nah, kira-kira Bapak mau berbagi pengalaman tentang yang kita petik saat ini apa nih Pak? Dalam mengambil keputusan yang mungkin mengandung unsur dilema etika Pak. Intinya kita harus mengambil pelajaran dari permasalahan yang sudah dihadapi. Artinya permasalahan yang sudah pernah kita hadapi kemudian sudah kita selesaikan itu menjadi bahan bagi kami, bagi pihak sekolah atau bagi saya secara pribadi, sehingga dengan pengalaman yang ada berbekal dengan permasalahan-permasalahan sebelumnya yang dihadapi itu akan sebagai bentuk hasanah penguasaan pemahaman bagi kita untuk bisa lebih cepat tanggap dalam menyelesaikan. Sebab peribahasa mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik seperti itu. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang sudah dilalui, sudah diselesaikan, itu di situ adalah letak kita untuk
belajar, bentuk pendewasaan. Iya, mungkin sesi wawancara kali ini cukup. Tinggal nanti kami akan melanjutkan di sesi yang lain mungkin. Sesudah dan sebelumnya saya mohon maaf dan ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Silakan Bapak melanjutkan kesempatan dan tugasnya. Saya juga mohon terima kasih, undur pamit. Terima kasih Pak. Iya, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video yang kedua merupakan video wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak Mahrur SPD selaku Kepala SMK Pasundan 2 Kota Banjar. Dan berikut adalah videonya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore. Maaf nih Pak mengganggu di sore hari ini, mungkin Bapak harusnya beristirahat tapi saya mengganggu. Ya, tidak apa-apa. Ya, saya mohon kesediaan waktunya dan mohon bantuannya. Kebetulan saya ingin mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Dan wawancara ini merupakan salah satu bagian dari tugas saya dalam menempuh program pendidikan penggerak di tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Nanti saya akan menanyakan kurang lebih 8 pertanyaan yang pasti berhubungan dengan Bapak selaku kepala sekolah yang pastinya sering dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang diwajibkan segera mengambil keputusan yang pastinya nanti ada mungkin berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral atau yang lain-lain. Mungkin langsung saja Pak. Bapak kan selama ini menjadi kepala sekolah pasti sering dihadapkan dengan permasalahan baik yang berhubungan dengan murid atau dengan guru atau yang lainnya. Betul. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan tersebut yang merupakan itu termasuk ke dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Pak? Ketika kita menghadapi permasalahan, pastinya kita harus menelusuri terlebih dahulu permasalahan tersebut dari sumber-sumber atau informasi itu berasal, kita gali terlebih dahulu, kemudian kita kategorikan permasalahan itu apakah masuk ke dalam yang tadi Anda sebutkan, apakah itu dilema etika ataupun misalnya adalah kategori kerujukan moral. Baru setelah itu kita melakukan ketahapan yang selanjutnya. Lalu langkah untuk pertanyaan nomor 2, selama ini bagaimana Bapak menjalankan tentang pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus atau permasalahan-permasalahan di mana ada atau Bapak diharuskan mengambil sebuah keputusan di antara dua kemungkinan keputusan yang sama baiknya atau sama benarnya? Yang pastinya meskipun seorang kepala sekolah memiliki hak prerogatif untuk menentukan atau membuat keputusan sebagaimana atau berdasarkan pandangannya, namun demikian karena secara struktur kepala sekolah pun tidak berdiri sendiri. Di sana ada wakil kepala sekolah, ada juga rekan yang dituakan. Nah, sehingga sebelum nanti seorang kepala sekolah mengambil keputusan, maka diminta masukan-masukan dari minimalnya adalah tingkatan-tingkatan orang terdekat dari kepala sekolah tersebut, dari wakil kepala sekolah dan juga orang atau guru yang dianggap dituakan di sekolah. Terus yang ketiga, nah langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Prosedur dalam mengambil keputusan ya diantaranya kita ketika menghadapi suatu permasalahan diawali dengan mengumpulkan rekan-rekan, diantaranya para wakil kepala sekolah, kemudian rekan mungkin yang dianggap oleh kita juga dianggap mampu meskipun bukan seorang wakil kepala sekolah, kemudian kita mintai pertimbangan-pertimbangan dan masukan. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Nah terus hal-hal apa saja yang selama ini
Bapak rasa itu efektif dalam membantu mengambil keputusan yang memang mengandung unsur-unsur atau berupa kasus dilema etika, Pak? Hal yang dianggap efektif adalah ketika kita membangun pola komunikasi yang baik antara kepala sekolah dengan orang-orang di sekitarnya. Di antaranya adalah dengan para wakil sekolah, membangun komunikasi sehingga ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kemudian kita menentukan suatu kebijakan atau keputusan yang kita ambil itu dapat dengan mudah dipahami, kemudian diterima oleh rekan-rekan yang lain. Iya, itu yang keempat. Nah, di pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak rasa itu sebagai sebuah tantangan atau rintangan dalam mengambil keputusan yang ya termasuk dalam kasus-kasus dilema etika? Hambatan atau tantangan ketika kita mengambil sebuah keputusan pastinya adalah bagaimana kita mampu mengkategorikan permasalahan tersebut berdasarkan kategorinya, kemudian skala prioritas. Meskipun dari sekian banyak kemungkinan hasilnya baik, tetapi kita bagaimana caranya dari sekian banyak poin kemungkinan yang baik itu kita ambil adalah poin yang terbaik di antara dengan yang baik, dengan membangun ya komunikasi dengan rekan-rekan yang lain. Jadi ini di hal komunikasi ya, Pak. Betul. Terus dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak punya jadwal tersendiri atau prosedur tersendiri, atau mungkin ketika ada masalah harus diselesaikan di tempat pada waktu itu, atau ada jadwal tertentu untuk melakukannya, atau mungkin Bapak punya prosedur yang seperti apa kira-kira, Pak? Yang namanya permasalahan itu biasanya muncul secara insidental. Ya, insidental di sini berarti tanpa kita ketahui sebab musababnya, kemudian tiba-tiba permasalahan itu muncul. Nah, sehingga bagaimana kita merespon permasalahan tersebut, pastinya kita berupaya menyelesaikannya sesegera mungkin. Nah, sehingga tidak mungkin misalnya kita menjadwal seolah-olah permasalahan itu pun sudah terencana seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus, tidak ada perencanaan khusus bagaimana kita membuat penyelesaian. Nah, tapi untuk penyelesaiannya, karena masalah itu muncul secara tiba-tiba, nah kita sebisa mungkin dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan segera supaya bisa cepat terselesaikan. Iya ya, Pak ya, karena memang mungkin masalah datangnya tiba-tiba, tidak ada prediksi, dan itu pun harus segera diselesaikan, Pak ya. Betul. Iya, terus yang nomor 7, Pak, 2 lagi nih, Pak. Siap. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini mempermudah Bapak atau membantu dalam mengambil keputusan yang mungkin di situ termasuk dalam kasus dilema etika, Pak? Tadi di awal kami sampaikan bahwa kita tidak berdiri sendiri, nah, kita dibantu oleh para wakil sekolah, sehingga ketika ada permasalahan yang muncul di lapangan, pastinya kita selalu meminta pertimbangan, meminta masukan, dan itu menjadi dasar bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan yang nantinya bisa diterima oleh orang lain. Jadi memang ya seperti yang pertanyaan sebelumnya, ada wakil kepala sekolah, ada rekan ya, Pak, ada yang Betul. Ini Pak, satu lagi terakhir. Mungkin dari tadi yang kita sudah bahas dengan singkat, Pak ya, tapi bermakna. Dari hal yang tadi kita telah bahas, kira-kira nih pembelajaran apa atau makna apa yang Bapak bisa sampaikan dan berbagi pengalaman dengan saya dalam mengambil keputusan yang mungkin pasti berhubungan dengan dilema etika? Yang pastinya permasalahan itu pasti akan muncul Ya. di saat apapun atau mungkin di waktu tertentu pasti akan muncul, dan kita selaku pimpinan itu tidak bisa menghindari. Secara otomatis kita harus menghadapi permasalahan tersebut. Nah, ketika menghadapi permasalahan tersebut, kita harus menyikapinya dengan ketenangan, kemudian yang kedua dengan berpikir jernih, sehingga dalam nanti proses pengambilan keputusan itu diharapkan keputusan yang terbaik yang diambilnya. Itu saya kira untuk
hal-hal yang Iya, bisa dijadikan sebagai pengalaman. Iya Pak, mungkin tidak terasa tadi kita sudah membahas 8 topik yang memang berhubungan dengan tugas saya dalam renovasi kontekstual. Mungkin sesudah dan sebelumnya saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Dari saya sekian mungkin, terima kasih Pak. Selamat malam, selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan yang ketiga yaitu video wawancara bersama Bapak Tasyakur SPD selaku Kepala SD Negeri 3 Kujangsari, dan berikut adalah videonya. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang cerah ini saya mohon maaf telah mengganggu kesediaan waktu Bapak. Mudah-mudahan Bapak berkenan membantu saya dalam memenuhi salah satu tugas program pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Tugas yang saya maksud ini adalah tugas pada modul 3.1 yaitu tentang demonstrasi kontekstual, yang di dalamnya saya diwajibkan mewawancara 2-3 kepala sekolah. Nanti yang akan jadi fokus bahasan kita adalah tentang Bapak dengan saya berbagi pengalaman sebagai kepala sekolah, khususnya dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Bapak sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Nanti kurang lebih saya akan menyampaikan 8 pertanyaan. Jadi Bapak bisa menyampaikan mungkin tentang pengalaman Bapak selama ini, atau mungkin nanti bisa saling berbagi dengan hal yang berhubungan dengan keputusan. Langsung saja ke pertanyaan pertama Pak ya. Bapak selama ini ketika menjadi kepala sekolah pastikan dihadapkan dengan beberapa kasus atau permasalahan. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang nanti ada tergolong ke dalam dilema etika atau rujukan moral Pak? Bagaimana? Ya, terima kasih. Masalah di setiap satuan atau di sekolah pasti itu ada. Iya. Yang pertama tentu kita juga harus memahami, membedakan masalah itu adalah apakah itu kepentingan pribadi atau itu kepentingan memang dinas. Ya. Ya, itu kadang-kadang kita berpikir bahwa masalah itu menjadi sebuah dilema ketika memang bahwa masalah yang ada di sekolah ini cukup rumit lah. Ya, tapi tetap kita harus memutuskannya, walaupun itu memang rumit. Hal yang membuat rumit itu adalah dalam hal pengambilan keputusannya. Nah, jika dihadapkan dengan dua hal yang kepentingannya sama baiknya, sama benarnya, nah disitulah dilema etika itu ada. Iya. Mungkin itu yang Iya, jadi memang kalau dilema etika sama-sama benar Pak ya, jadi pasti bingung dalam mengambil keputusan. Nah, ketika dihadapkan dengan dilema etika seperti itu, nah bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak tersebut, ya terutama untuk kasus-kasus yang dimana dalam kasus tersebut dihadapkan dengan dua pilihan keputusan yang sama benarnya sama baiknya. Jadi ya, yang pertama justru kita harus mempertimbangkan dengan baik dan matang untuk mengambil sebuah keputusan agar bisa diterima oleh semua warga sekolah gitu. Dan jangan sampai kita salah ketika mengambil keputusan yang salah, maka ini akan berbenturan dengan warga sekolah itu sendiri. Kemudian setelah dipertimbangkan dengan keputusan yang terbaik, nah kira-kira nih yang biasa Bapak lakukan, bagaimana langkah-langkah atau prosedurnya dalam melakukan atau pengambilan keputusan seperti itu Pak? Biasanya kalau di sekolah kami ketika ada masalah seperti itu, maka tentu langkah awal yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan rekan-rekan yang rekan-rekan guru, berkumpul bersama, kemudian
untuk memahami betul apa sih masalahnya gitu. Jadi tidak serta-merta kita mengambil keputusan, tapi kita juga mengambil atau meminta pendapat dari rekan-rekan guru yang lain, sehingga apa sih sebenarnya masalah yang utamanya itu apa. Nah, sehingga muncullah kemungkinan solusi dari masalah itu. Dan mungkin setelah diperhitungkan dengan beberapa pertimbangan, maka keputusan yang diambil bisa semakin matang, paling tidak jadi menguntungkan semuanya gitu. Tidak berpihak ke salah satu atau memang tidak merugikan salah seorang. Jadi lebih dilihat sisi manfaatnya ya Pak, untuk semua. Kalau bisa, kalaupun tidak ya minimal tidak ada yang dirugikan. Nah, minimal tidak ada yang dirugikan. Lanjutkan untuk nomor yang pertanyaan keempat nih. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak rasa itu efektif dalam proses pengambilan keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika? Yang mungkin yang paling harus segera dilakukan adalah harus melakukan sesegera mungkin tindakan atau keputusan yang dilakukan, karena jangan sampai masalah ini menjadi semakin berkembang dan merembet kepada yang lain. Jika masalah diabaikan itu kan tentunya kita juga nanti akan berlarut-larut, dan itu sesuatu hal yang tidak baik. Dan untuk memutuskan harus dilakukan dengan segera. Langkah awal biasanya dengan mengumpulkan rekan-rekan guru, kemudian kita bahas bersama permasalahan tersebut, kemudian disampaikan pula untuk diambil keputusan secara tepat dengan mengacu pada aturan-aturan yang ada. Jadi tetap keputusan itu juga kita tidak sepihak gitu. Jadi kita juga berpikir bahwa karena kita di sekolah juga ada aturan. Ya. Baik, untuk yang berikutnya, hal-hal apa saja nih yang Bapak rasa atau Bapak pernah alami yang dirasakan itu sebagai sebuah tantangan atau rintangan dalam Bapak mengambil keputusan yang mengandung unsur-unsur atau mengandung dilema etika, Pak? Mungkin secara pribadi ya sebagai pimpinan atau kepala sekolah, kemudian kita kan ada warga sekolah atau pihak lain yang terlibat agar bisa memahami dan mendukung dengan keputusan yang sudah dibuat. Nah, dalam hal ini tentunya agar semua paham mengapa saya mengambil keputusan tersebut. Yang pasti dengan mempertimbangkan, sekali lagi dengan mengacu pada aturan serta hasil diskusi dengan rekan-rekan guru yang lain. Dalam proses pengambilan keputusan atau pengambilan sebuah nilai-nilai kebajikan dalam masalah dilema etika, apakah Bapak memiliki tatkala khusus atau jadwal khusus atau prosedur khusus dalam waktu untuk menyelesaikan sebuah masalah? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau mungkin Bapak ada cara lain, Pak? Enggak, untuk jadwal mungkin tidak ada, tapi kita mengambil prioritas, jadi langsung menyelesaikan masalah itu agar tidak berlarut-larut. Jadwal secara khusus rutin, karena masalah itu kan justru harusnya tidak datang gitu ya. Jadi saya juga berharap tidak ada masalah, sehingga saya tidak ada jadwal. Tapi ketika ada masalah maka kita harus secepatnya mengambil keputusan agar tidak berlarut-larut. Iya, memang masalah kita tidak mengharapkan Pak ya, tapi ketika datang itu kita nggak bisa memperkirakan kapan, dan kita tidak bisa mengelak, harus dihindari. Dan mungkin ya ketika yang Bapak sampaikan itu harus langsung diputuskan dalam waktu yang mungkin segera ya, supaya tidak berkembang dan berlarut-larut. Nah, sebagai kepala sekolah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang mungkin di dalamnya mengandung unsur-unsur dilema etika, Pak? Wah, jelas pasti ada. Yang pertama tentunya adalah rekan-rekan guru, kemudian komite sekolah, dan itu juga adalah mereka yang membantu ketika memang ada masalah, dan kita berdiskusi dengan mereka sehingga kita mengambil keputusan yang memang tepat gitu. Tidak terlalu melenceng dari apa yang menjadi akar masalah itu. Tidak terasa nih Pak, kita sudah di ujung acara.
dalam wawancara yang terakhir ini pertanyaannya, nah dari semua yang Bapak tadi bagikan kepada saya, Bapak berbagi pengalaman, kira-kira nih pengalaman yang paling menarik atau pembelajaran yang saya dapat petik atau Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika itu yang bagaimana Pak? Ya. Apa saja? Yang pertama tentunya masalah itu jangan dihindari saja. Hadapi masalah apapun itu, kemudian segera selesaikan. Nah, dan karena setiap masalah jangan dibuat berlarut-larut. Jadi, segera selesaikan masalah itu, kemudian sebisa mungkin diputuskan yang terbaik dan yang memberikan manfaat untuk kesemuanya. Iya, ya, jadi intinya pertama mungkin masalah datang tidak bisa kita hindari, Iya. ya langsung dihadapi dan usahakan diambil keputusan yang cepat supaya mungkin tidak bisa berkembang dan berlarut-larut. Dan dalam mengambil keputusan Bapak selama ini mementingkan yang keputusan itu paling bermanfaat untuk semua, dan kalau bisa mungkin ya tidak ada yang dirugikan Pak ya. Intinya itu Iya. tetap kita harus berdiskusi dengan teman-teman komite dan dan teman-teman warga sekolah, sehingga keputusan itu betul-betul manfaatnya buat kita semua, sehingga dan tidak ada yang dirugikan, baik sekolah atau rekan-rekan guru ataupun yang lain. Iya, tanpa terasa Pak, tadi ada beberapa pertanyaan sudah tersampaikan semua. Apa yang Bapak sampaikan akan saya jadikan sebagai referensi mungkin ketika nanti saya dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang memang harusnya harus diambil sebuah keputusan yang memang mengandung unsur-unsur dilema etika atau bujukan orang. Mungkin sebelum dan sesudahnya saya mengaturkan ucapan terima kasih dan mohon maaf. Ya, Sama-sama. mungkin Bapak sedang beraktivitas, saya datang mengganggu atau Bapak sedang apa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Dari saya cukup sekian, mungkin Ya. kita bisa bertemu dan silaturahmi di kesempatan berikutnya. Dari saya cukup sekian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua tayangan video sudah tersampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.